Ya, kita lihat bersama bahwa ketidakpastian global masih memberikan tekanan pada ISG dan juga rupiah. Dan kita lihat juga rupiah sekarang kembali lagi menyentuh level 15.850 dan ini level yang cukup semakin mendekati level 16.000, level psikologis yang sepertinya tidak dinanti-nantikan oleh pelaku pasar dan juga pengamat ekonomi dan tentunya juga market gitu ya, secara keseluruhan. Di satu sisi juga kita melihat laju ISG selama beberapa hari belakang ini juga sepertinya lunglai gitu ya dan sudah terperosok kembali ke level psikologis yang 7.200 gitu ya. Bahkan kita lihat secara emiten hari ini lebih dari 400 jumlah emiten saham di Bursa Efek Domestik juga kembali memerah. Silakan analisa Anda. Iya, Safrina, pernyataan Bank Sentral Amerika Serikat The Fed yang cenderung mengarah ke dovish ini dinilai pasar masih belum cukup ternyata. Uncertainty masih ada di tengah inflasi Amerika Serikat yang cukup panas dan juga pasar tenaga kerja yang masih kuat. Belum lagi beberapa waktu lalu lembaga investasi global Vanguard memproyeksikan bahwa The Fed belum akan memangkas suku bunga acuan di tahun ini. Selain itu kita tahu juga bahwa geopolitik yang datang dari Eropa Timur ini masih relatif bergejolak. Nah, terkhusus serangan dari aksi terorisme terhadap Rusia ini memicu sentimen negatif tentunya bagi global. Dan kita juga melihat bagaimana sebenarnya data-data dari makroekonomi Amerika Serikat ini juga melihat dan menakar apakah benar tingkat inflasi di Amerika Serikat bisa benar-benar menyentuh 2%. Karena kita ketahui juga rilis data klaim pengangguran Amerika Serikat juga menunjukkan tanda-tandanya keadaan ekonomi Amerika Serikat masih cukup baik ya. Sasa. Betul. Kegalauan ini tercermin di pelaku pasar karena kalau kita lihat para investor masih menanti seperti apa sih rilis data Amerika Serikat pada hari ini dan juga besok. Amerika Serikat hari ini akan merilis data klaim pengangguran periode 23 Maret, nanti malam akan diumumkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah, melansir Trading Economics, konsensus memperkirakan kalau tingkat klaim pengangguran ini akan mencapai 215.000 atau lebih tinggi dibandingkan dengan pekan sebelumnya yang hanya mencapai 210.000. Nah, semakin tinggi tingkat pengangguran Amerika Serikat, tentunya hal ini dapat menjadi indikator positif untuk pelaku pasar. Pasalnya harapan untuk pemangkasan suku bunga akan menjadi lebih besar yang diharapkan bisa memicu kembali perekonomian. Dan kita juga akan menanti rilis data personal consumption expenditure yang juga nanti akan menjadi salah satu indikator utama apakah benar inflasi Amerika Serikat bisa benar-benar melandai gitu ya ke 2%. Dan bagaimana menurut Anda levelnya sejauh ini? Ya, Safrina, pelaku pasar seperti disampaikan oleh Safrina tadi menanti seperti apa sih rilis indeks pengeluaran konsumsi pribadi atau inti PCE yang di periode Februari yang dijadwalkan bakal rilis nih Jumat besok pas justru kita libur gitu ya, Bursa Efek Indonesia libur. Dan indeks diperkirakan akan mengalami kenaikan menjadi 0,4% dibandingkan periode Januari sebesar 0,3%. Nah, tingginya level PCE ini dapat menjadi indikator kalau inflasi yang juga akan menunjukkan kenaikan. Nah, di mana tingkat inflasi yang tinggi ini dapat mendorong The Fed mengendalikan laju kenaikan harga. Begitu pula sebaliknya. Meski demikian pelaku pasar ini berekspektasi, Safrina, kalau The Fed ini tampaknya masih akan ada chance gitu untuk mengurangi suku bunga sebesar 3/4% pada akhir 2024 meskipun memang perkiraan inflasi yang masih tinggi belakangan ini atau sekitar 3% masih jauh gitu ya dari target 2%. Betul. Tapi dengan sebenarnya sudah ada sinyal bahwa the Federal Reserve sudah menyentuh level terminalnya di 5,25 sampai 5,5% untuk suku bunga mereka. Lalu juga ada kemungkinan yang memang sudah diekspektasikan oleh pelaku pasar melalui konsensus yang ada gitu ya, bahwa tahun ini akan terjadi cut rate, let's say di range 25 sampai 75 basis point ini sudah memberikan dampak yang cukup baik kepada harga-harga komoditas yang dianggap sebagai safe haven. Karena kita ketahui bersama harga emas antam sejauh ini sudah menunjukkan rally yang luar biasa dan sempat menembus rekor. Bagaimana menurut Anda hal ini? Iya, Safrina, harga emas antam kalau kita perhatikan pada hari ini menunjukkan rally ya dengan kenaikan sebanyak 3 hari perdagangan beruntun. Bahkan harga emas logam mulia produksi antam pada hari ini di butik emas LM Graha Dipta Pulo Gadung mencatatkan rekor harga tertinggi sepanjang masa. Harga emas antam ukuran 1 gram saja ini dibanderol Rp1.222.000. Harga tersebut bahkan melonjak Rp5.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Pergerakan harga emas antam ini memiliki kesamaan dengan emas global. Pada perdagangan kemarin harga penutupan mematahkan rekor sebelumnya yang tercatat pada 20 Maret yaitu di posisi $2.185,96 per troy ounce. Namun, Safrina, yang patut jadi perhatian adalah harga emas yang tinggi justru mendorong masyarakat untuk cenderung menjual emas dibandingkan membeli. Gitu. Kita akan lihat seperti apa pergerakan emiten emas pada perdagangan hari ini atau 1 jam sebelum penutupan perdagangan. Baik. Tampaknya hanya
Antam gitu ya yang terkoreksi 2,45%. Sementara itu Merdeka Copper Gold meskipun pada hampir sepanjang perdagangan hari ini bergerak di zona merah tapi tampaknya mampu berbalik arah dan terapresiasi 0,88%. Bumi Resources Minerals atau BRMS tampaknya stagnan di level 151. Sementara itu J Resources Asia Pasifik atau PSAB ini juga mampu semeringah. Terpantau penguatannya di 2,97%. BRMS ini tampaknya tadi stagnan, sekarang tampaknya melemah hingga 0,66% mengekor pergerakan harga saham Antam. Oke, baik. Terima kasih banyak atas analisanya di Market Focus hari ini. Begitu menarik, kita harapkan masih ada sekitar 40 menitan lagi menuju penutupan perdagangan di hari Kamis. Ini hari terakhir di perdagangan di pekan ini ya, khusus di Indonesia karena besok ada tanggal merah. Kita harapkan bisa finish dengan notes happy weekend. Walaupun seperti kalau kita lihat tren-tren terakhir nih memang sepertinya agak berat untuk IHSG kembali lagi mengalami penguatan dengan adanya masih begitu lesunya gitu ya sentimen dari global seperti yang Dina sampaikan. Butuh takjil dari The Fed gitu takjil dari The Fed yang dinanti-nantikan ya. Ya kan begitu letih, lemah dan lunglai gitu ya untuk bursa efek domestik. Kita harapkan bersama. Sejam lagi mungkin ada miracle on the last minute seperti perdagangan-perdagangan di hari sebelumnya.